Ya, tapi tetap menghormati perbedaan dalam masalah yang memang boleh berbeda. Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua, sekalipun kebenaran ada pada pihaknya, tidak ada yang meragukan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan kebenaran itu dengan menyakiti perasaan orang yang diajaknya atau diajarnya. Ini yang mestinya diteladani bagi para pendakwah atau setidaknya penyampai kebenaran. Benar sudah pasti, tapi tak ada kata-kata kotor menyertai. Tak juga ada kemarahan yang mengikuti. Ya, ngotot, itu bukan gaya Nabi. Menyindir pun selalu Nabi kita jauhi. Tak satu pun tersakiti dari makhluk mulia ini. Buktinya, dalam Sahih Al-Bukhari, di kitab Salat Tahajud, Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabat untuk tidak mengikuti fulan. Sebab si fulan malam hari bangun tapi tidak sholat. Maksudnya kalau bangun di malam hari, sempatkan sholat malam. Jangan ikuti perilaku si fulan yang jelas terindikasi buruk oleh Nabi Muhammad SAW. Hebatnya, tak ada nama yang disebut oleh Nabi. Walaupun beliau tahu siapa yang bangun tapi tidak sholat, tak disebutnya nama orang tersebut. Agar tidak diketahui orang lain, sehingga sahabat lain memandangnya rendah. Akhirnya si fulan jadi malu. Itu Nabi Muhammad SAW menutupi aib orang lain. Tak pernah mengajak orang lain ngerasani ya, saudaranya sendiri sesama Islam. Muslim bin Al-Hajjaj ya, dalam sahihnya pun pernah meriwayatkan cerita rumah tangga Nabi Muhammad SAW yang pulang ke rumah Sayyidah Aisyah. Lalu bertanya tentang ketersediaan makanan di rumahnya. Ternyata tidak ada makanan yang bisa dimakan. Nabi Muhammad SAW marah? Tidak. Justru Nabi Muhammad SAW membalas, ya sudah, kalau gitu saya puasa saja. Mungkin beda ceritanya kalau itu terjadi di rumah kita. Ya. Oh, bukan tidak mungkin ya, kita akan marah, bahkan marah dengan plus-plusnya. Ya, itu Nabi Muhammad SAW di tempat yang wajar ya, marah, tapi justru memilih ibadah. Lebih jauh lagi ya sahabat semua, Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh semua ulama Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, juga Imam Ibnu Majah, termasuk Imam Al-Bukhari dan Muslim bin Al-Hajjaj. Beliau Nabi Muhammad SAW menetapkan hukum bagi mereka yang meninggalkan sholat. Beliau katakan, siapa yang tidur atau lupa sehingga meninggalkan sholat, maka baginya mengganti sholat itu ketika ia sadar atau bangun. Maksudnya ialah wajib qadha sholat bagi yang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa. Ya. Hazabi semua, walaupun ada ulama yang mengamalkan secara tekstual bahwa yang wajib qadha itu hanya orang lupa dan tidur. Tapi mazhab 4, Ahlus Sunnah wal Jamaah Mu'tamad, Sunni Mu'tamad justru sepakat bahwa qadha itu wajib bagi mereka yang meninggalkan sholat, apapun alasannya. Lupa dan tidur yang masuk kategori tidak berdosa saja wajib qadha. Apalagi yang meninggalkannya sengaja. Tentu jauh lebih wajib lagi. Imam Badar Al-Din Al-Aini, seorang faqih Hanafiyah, dalam kitabnya Syarhu Al-Hidayah, itu menjelaskan kenapa sebab Nabi Muhammad SAW hanya menyebutkan orang tertidur dan lupa dalam hadis tersebut. Kenapa tidak langsung saja? Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang meninggalkan bukan dengan redaksi lupa atau tertidur. Itu karena Nabi Muhammad SAW memperhatikan adab. Karena meninggalkan sholat secara sengaja bukanlah perilaku seorang muslim. Ya. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu sebagai bentuk husnuzon atau prasangka baik kepada muslim. Ya. Akan tetapi hukum yang terkandung di dalam hadis tersebut tidak terbatas hanya untuk orang yang lupa atau tertidur. Tapi justru untuk semua yang meninggalkan sholat.
sengaja atau tidak. Ya. Dengan bahasa yang lebih sederhana, ya, Muslim itu idealnya tidak mungkin meninggalkan sholat. Kalaupun meninggalkan sholat, itu mesti karena ketidaksengajaan atau karena memang di luar kontrolnya. Mungkin dia lupa, atau mungkin juga dia ketiduran. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan sambil mengajarkan baik sangka dan adab. Ya, sahabat semua, dan nyatanya non-muslim pun diperlakukan sama oleh Nabi Muhammad SAW. Sama-sama tidak ada sindiran, serta tak juga menyakiti perasaan. Ya, lihat saja riwayat Imam Al-Bukhari dalam bab Al-Isti'zan. Ya, ketika ada seorang Yahudi datang ke rumah Nabi Muhammad SAW sambil melempar salam, ya, dengan redaksi, kecelakaan bagimu Muhammad. Mendengar sang suami dicela, Sayyidah Aisyah marah. Dengan nada tinggi, beliau membalas, bagimu juga kecelakaan dan laknat Tuhan. Azabik semua. Mendengar Sayyidah Aisyah yang marah, Rasul kemudian berkata kepadanya, tenang saja wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kelemah lembutan dalam segala perkara. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa menjawab salam seperti itu cukup dengan kalimat wa'alaikum. Tidak perlu marah sambil melaknat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu cinta kesantunan dan kelemah lembutan dalam segala perkara. Ya kan? Lihat bagaimana luhurnya akhlak Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada non-muslim sekalipun beliau tidak membalas dengan murka. Sahabat semua, terakhir, coba kita buka lagi kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah. Tentu kita hafal betul tentang surat-surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja-raja guna mendakwahkan Islam. Ya, dari mulai Muqawqis, penguasa Mesir, kemudian Herak, raja Rum, kemudian Qista, petinggi Persia, kemudian Al-Munzir, pemangku Bahrain, sampai Najasyi yang di Ethiopia. Ya, hafal redaksi surat beliau sallallahu alaihi wasallam. Adakah kalimat murka, laknat sambil menghakimi bahwa mereka raja zalim yang mengajak penduduknya menuju kesengsaraan? Tidak. Justru beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak dengan penuh kesopanan dan tetap mengakui kedudukan mereka sebagai raja. Bahkan di awal suratnya beliau selalu menuliskan jabatan si tertuju surat. Padahal mungkin saja kepemimpinannya diraih dengan jalan yang Islam tidak meridhoi itu. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap menghormati itu. Itu Nabi kita. Nabi Muhammad SAW bisa santun kepada siapapun. Dan memang itu misi beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun kalian silakan berdakwah dengan baik, santun, sekreatif mungkin, dengan gambar mungkin, meme. Ya, tapi tetap menghormati perbedaan dalam masalah yang memang boleh berbeda. Dan jelas tidak perlu dengan memasang gambar api. Ya, toh tidak ada yang bisa memastikan bahwa yang didakwahi itu di ujung hayatnya akan terkena api. Sebagaimana juga tidak ada yang bisa memastikan bahwa si pendakwah itu akhir hayatnya selamat dari api. Sampai semua dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.